Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi, video kali ini tambahan aja ya untuk di video sebelumnya. Jadi, video sebelumnya kita udah nyoba untuk si inputan kayak gini gitu. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai si text area gitu. Apa yang membuat dia beda dari cara cara yang ada di file HTML gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang di HTML tuh seperti yang teman-teman tahu, kalau text area tuh dia kayak gini. Jadi text area, kemudian untuk isinya itu dia ada di dalam sini, gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu ya di video pembahasan HTML untuk bagian formnya. Nah, kali ini untuk bagian form si JSX ataupun HTML versinya si React, itu dia gini, dia langsung text area, langsung gini, gitu. Jadi dia langsung ditutup. Kita save, nah dia ada muncul tuh. Jadi nggak ada, apa namanya, nggak ada yang penutup kanan kiri gitu. Jadi dia langsung satu aja, kayak gini, gitu. Nah, terus bagaimana cara handling ataupun cara mengelola isi value dari text area ini karena dia beda dengan si HTML. Jadi alasan kenapa React.js itu merubah cara yang tadinya itu kayak HTML ke dalam bentuk kayak gini itu supaya untuk menyamakan caranya dengan input yang biasa gitu. Jadi di sini teman-teman lihat inputnya itu biasa. Yang biasa kayak gini ya, value, password, kemudian kita pakai onChange untuk memastikan setiap kita ada perubahan, itu value yang di sini dia juga ikut berubah gitu. Jadi pada saat kita klik ada perubahan, otomatis isi di sini itu dia berubah karena pada saat setiap on change kita melakukan set email, kita melakukan set di sini yang mana dia merubah si email dan passwordnya gitu. Jadi dia merubah email dan password yang ada di sini gitu. Nah, jadi untuk text area itu oleh React.js dibuat sama caranya. Jadi kita buat value, kemudian di sini misalkan kita tambah dulu sini, kita label, kita isi label itu misal saran gitu aja deh. Ini saran gitu. Nah, karena dia tuh dibuat sama, jadi pada saat kita coba di sini variable saran, set saran, use state ini. Nah, oke kan dia dibuat sama tuh. Jadi set saran, kemudian di sini kita tinggal on change juga. On change kemudian ini parameter ataupun argumen di sini bisa bebas ya, teman-teman bisa mau pakai ataupun mau pakai event supaya lebih lengkap gitu juga nggak masalah gitu. Di sini kita set saran yang mana sarannya itu berdasarkan target value-nya gitu. Jadi ya udah gitu, dia isi jadinya sama tuh. Jadi misalkan gini @gmail.com, sini adalah passwordnya, kemudian di bagian ini kita tambah lagi deh, tambah saran gitu. Nah, ini kita submit. Nah, di sini teman-teman lihat ada coba@gmail.com, itu kan si emailnya, kemudian ini tuh dia passwordnya. Kayak di bagian import nggak kelihatan ya karena dia tipenya password, tapi intinya dia ini yang tadi saya ketikkan, kemudian dw itu adalah si ini, dia di sini gitu. Jadi dengan si React.js merubah caranya itu justru malah membantu kita jadi lebih mudah gitu, karena cara kita menangani ataupun menggunakan si text area itu dia sama dengan si inputan yang standar gitu. Jadi cuma pakai value dan on change gitu, sehingga cara kita handling itu pun jadi lebih mudah gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga kita akan bahas satu lagi yang namanya select gitu. Jadi dia juga punya cara yang ataupun cara penulisan yang berbeda antara HTML biasa dengan si JSX gitu. Jadi kalau misal option atau select itu kan teman-teman tahu ya. Jadi op, option, sorry, kita select. Kemudian di dalam select itu dia ada yang namanya option gitu. Jadi opsinya apa aja gitu ya. Nah, tapi kalau di oke ini nggak boleh gini. Save. Nah, tapi kalau di apa? JSX itu dia lagi-lagi agak dia punya perilaku yang berbeda gitu atau cara menangani si
select itu dia berbeda gitu. Nah, tapi untuk select tuh dia tetap kayak gini. Sorry. Oke, jadi select itu kayak gini. Jadi untuk ininya mirip ya. Select kemudian di dalamnya tuh dia ada option kayak gini. Misal option satu adalah misal bahasa pemrograman deh. Misal JavaScript gitu. Kemudian ada Python. Kemudian selanjutnya ada option lagi Java gitu ya. Ini kita save. Nah, dia udah muncul nih JavaScript, Python, Java. Nah, di sini untuk penulisan sininya tuh sama ya antara HTML dan juga JSX. Tapi lagi-lagi di React JS itu bisa dibilang dipermudah, dipermudah dalam artian disamakan dengan tipe-tipe form ataupun inputan-inputan yang lain. Jadi disamakan dengan inputan yang standar, maksudnya yang inputan biasa ini. Kemudian untuk inputan text area dan juga si select ini tuh dia punya cara yang sama. Jadi kita bisa tinggal gunakan di sini adalah value-nya. Value-nya misal di sini kita tambahin dulu bahasa set bahasa gitu ya. Di sini kita pakai use state gini. Nah, di sini kita tambahin bahasa. Kemudian di sini kita bisa juga on change. Itu dia berupa event yang mana kita melakukan set bahasa berdasarkan i.target.value gitu. Nah, kemudian si bagian option ini kita kasih juga dia value-nya. Jadi yang bagian sini tuh dia mirip kayak di JS biasa. Jadi value misal value-nya itu di sini JS gitu. Kemudian di sini value-nya itu dia PY. Kemudian di sini dia value-nya dia itu Java gitu maksudnya. Kemudian ini kalau misalnya kita save, oh ya di sini kita tambahin aja deh. Di sini plus bahasa gitu. Oke, kalau udah, jadi ini persis tuh. Caranya adalah kita pakai value kemudian on change set. Oke, di sini kalau udah misal ini saran. Kemudian di sini coba add email.com. Ini itu password dan di sini kita pilih bahasa misal Python. Tuh, kemudian kita klik submit. Nah, di sini teman-teman lihat nih, ada coba@gmail.com itu kan si emailnya. Kemudian ini ada password, password kebalik, sorry. Password itu untuk passwordnya. Kemudian di sini saran teh saran dan di sini ada py. Py itu adalah value dari si Python gitu, value. Jadi kan kalau di HTML pun sama ya. Jadi kita meskipun di sini tulisannya itu Python, tapi di value-nya yang kita kirim tuh bisa beda gitu. Di sini bisa aja kita tulis Python juga, bisa juga gitu nggak masalah. Tapi beberapa case kita yang bagian sini tuh cuma untuk user doang. Jadi user ngelihatnya memang tulisannya lengkap, tapi untuk value-nya itu biasanya diambil dari ID kalau misalnya di database gitu yang teman-teman tahu. Gitu. Jadi itu untuk si select ini. Gitu. Jadi pada dasarnya memang si JavaScript ini membuat konsep-konsep ataupun yang tag-tag yang ada di HTML tuh jadi lebih mudah itu lebih ke disamakan gitu sehingga cara menghandle inputan-inputan yang ada di HTML dan itu dirubah dan menjadi disamakan sehingga menjadi lebih mudah. Menurut saya paling tidak menurut saya itu lebih mudah karena memang dia cara handlingnya sama gitu. Jadi kita tinggal pakai value-nya kita tetapkan di dalam use state, kemudian kita pakai on change, yang mana setiap ada perubahan itu dia melakukan set bahasa set gitu di dalam set use state-nya. Dia melakukan set yang kemudian dia akan merubah isi di dalam sini. Yang mana kalau merubah otomatis di sini value-nya dia ikut berubah gitu. Jadi lebih mudah gitu karena memang semua caranya itu sama gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Ini tambahan untuk di video sebelumnya yang mengenai form, khususnya untuk inputan biasa. Jadi hanya sekedar tambahan saja. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.